Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Amal, tepatnya di Jalan Martel Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Nah, siang hari ini menarik apa yang menjadi pembahasan kita dan ini sangat relate atau dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu bagaimana hubungan antara menantu dan mertua. Siang hari ini kita akan membahas bagaimana tata krama menantu dan mertua. Bersama guru-guru kita, ada Ustaz Riza Muhammad, Ustaz Zarima, dan juga Ustaz Asmar Lambu. Langsung saja kita dengarkan tausiah di dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di majelis ini Damai Indonesiaku, yang sedang menonton dari rumah, insya Allah hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Yang saya hormati sahabat, abang, guru, Ustadz Asmar Lambu dari Makassar, diimport jauh-jauh hari ini ya. Yang kedua, Ustaz Zarima, kita doakan semoga menemukan jodoh sebentar lagi. Masya Allah, berbicara tentang keluarga luar biasa. Harta yang paling berharga, pelangi yang paling indah adalah keluarga. Apa kabar keluarga? Suami sehat, anak-anak sehat, duit sehat. Masya Allah. Menjadi hamba Allah memiliki syarat dan ketentuan. Agar hidup bahagia, jadilah hamba yang selalu dekat dan bersama Allah. Bagaimana syarat menjadi seorang hamba yang kualitasnya selalu bersama dengan Allah? Surat An-Nahl, surat 16 di ayat yang terakhir. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ingat, Allah akan selalu bersama orang yang taat dan bersama orang yang berbuat baik. Tidak cukup soleh atau soleha di atas sejadah, tetapi harus diiringi dengan attitude, akhlak. Cantik di atas sejadah, cantik juga bicaranya. Jilbabnya lebar, mulutnya lebar, najis tralala. Ada. Buat apa tampak soleha tapi perilakunya, akhlaknya tidak baik? Sebab kesalehan tidak cukup di atas sejadah, tapi berdampak kepada muamalah. Bagaimana mengatur hubungan dengan orang lain, termasuk dengan menantu, termasuk menantu dengan mertua. Prinsipnya adalah hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada setiap manusia dengan khuluqin hasan, akhlak yang baik. Kunci pergaulan adalah akhlakul karimah. Apa itu akhlak? Ahsan, cantik, baik, sabar, lembut, memaafkan, tidak dendam, menghargai, mencintai, menghormati. Kalau semua konsep ini ada dalam kehidupan kita, insya Allah semua akan baik-baik saja. Surat Al-Baqarah ayat 82, 83, wa qulu linnasi husna. Berkatalah dengan kalimat yang baik, kaulan karimah. Siapa sih orang yang gak suka kalau punya saudara atau teman cara ngomongnya enak? Ibu suka dicaci atau dimengerti? Dimengerti. Paling seneng ngeliat orang yang
kerjaannya cuman mau menang sendiri, ngebully dan mencaci. Jelas itu tidak enak. Lalu bagaimana konteks dalam hubungan keluarga? Mananya dulu yang mau dibahas nih? Menantunya dulu apa mertuanya dulu? Hah? Alah menantu dulu lah, ya enggak? Bagaimana tata krama menantu kepada mertuanya? Yang pertama adalah mencintai mertuanya seperti orang tua kandung. Itu penting. Selama ini memang menantu wajib untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun tidak wajib untuk berbakti kepada mertua, tetapi memuliakan mertua sama saja ia taat kepada suaminya sebab menghargai suaminya. Jamaah, coba kita tengok beberapa ayat yang bertebaran tentang kewajiban seorang anak memuliakan orang tuanya. Surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sangat baik. Surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ada kalimat berbuat baik kepada kedua orang tua. Tolong please kepada menantu. Jangan cuma baik kepada emak kandungnya saja, tapi harus juga baik kepada emak mertuanya. Kalau perasaan ini ditimbulkan dengan mengaca kepada ayat wabil walidaini ihsana. Orang tua itu ada dua setelah pernikahan. Orang tua kandung dengan orang tua mertua. Bapak kandung dengan bapak mertua. Nilainya sama. Kalau prinsip ini ditegakkan, maka ketika seorang menantu dinasihati mertuanya tidak sakit hati. Karena apa? Menganggap nasihat itu berasal dari orang tua kandungnya. Maka tolong para menantu agar sadar untuk mencintai mertuanya seperti mencintai orang tuanya. Yang kedua, apalagi menantunya tinggal di pondok mertua indah. Tahu diri kali, ya enggak? Prinsip yang kedua, memahami dan mengalah. Yang namanya orang tua, usianya sudah semakin tua, tingkah lakunya udah kembali ke masa anak-anak. Jadi kadang egoisnya terlalu tinggi. Kita yang muda memahami, oh iya mama sudah tua. Oh iya mama sedang sakit. Menantu harus paham. Menantu yang berusaha memahami kinerja mertuanya, insya Allah apalagi ikhlas mencintainya, Allah pun akan membalas ketulusannya dengan cinta dan barokah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikanmu akan berbalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum falaha. Kalau kita baik, kebaikan pun akan diberikan kepada kita. Maka prinsip yang ketiga, jangan lupa perbanyak sabar. Yang namanya mertua, sabar. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Yang keempat, ikut suami. Selama Anda mengizinkan suami berbuat baik kepada ibu dan bapaknya, maka itu tandanya Anda diridhoi Allah. Istri yang mensupport, Pak, kok kasih pinjam uang sama mama sih Pak? Jangan Pak, kok minjem? Kasih. Dan yang terakhir, bagaimana sikap mertua kepada menantunya? Yang pertama adalah jangan terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangga anak. Nasihat boleh ya enggak? Boleh. Tapi mencampuri jangan Pak. Mereka sudah punya lembaga institusi tersendiri. Biarkan mereka berkembang. Insya Allah dengan nasihat yang tidak pilih kasih, hubungan menantu dan mertua akan terjalin baik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad, Masya Allah atas tausiah yang disampaikan di segmen 1 ini. Ya, pembahasan masalah orang tua menantu dengan mertua ini sering menjadikan pembicaraan kita. Apalagi ketika hubungan menantu dan mertua itu tidak sehat, adanya konflik di sana. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh guru kita
Ustaz Riza Muhammad, harus adanya saling mengerti dan adanya komunikasi yang baik. Apalagi kalau kita masih tinggal satu rumah dengan mertua. Nah ini nanti selengkapnya bagaimana sesungguhnya etika ketika kita masih satu rumah dengan mertua, bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan kepada mertua kita. Insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh guru kita Ustazah Rima atau Kak Rima. Segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nashkuru ila Allah alladhi qad a'ta'na nikmatan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal masjid insyaallah al-mubarak. Salatan wassalaman ila habibina wasyafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Asmar Lambo dan juga Ustadz Muhammad Sofyan yang alhamdulillah hari ini menemani kita. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya banggakan alhamdulillah seluruh jemaah yang hadir, ayahanda, bunda maupun pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Ibu, bapak bagaimana kabarnya, badannya sehat? Alhamdulillah. Batinnya sehat? Kantongnya? Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masya Allah, menikah adalah ibadah terpanjang, ibadah terlama, bukan hanya hitungan menit, bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan hari, bahkan bukan hanya hitungan tahun, tapi insya Allah sampai nanti kita wafat, menikah hitungannya akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana ketika kita menikah, tujuannya tidak lain tidak bukan satu, sakinah, artinya ketenangan, ketentraman. Dua, tujuan menikah adalah mawaddah, yaitu menumbuhkan rasa cinta. Dan yang ketiga yaitu adalah warahmah, yang artinya kasih sayang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berkeluarga dijadikan keluarganya keluarga yang harmonis, amin, yang di dalamnya penuh dengan cinta, amin ya rabbal alamin. Menikah bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menikah juga menyatukan dua keluarga. Yang artinya ketika kita siap menerima pasangan kita,
Baik suami menerima istri maupun istri menerima suami, artinya kita juga sudah harus siap menerima keluarga pasangan kita. Betul atau tidak kira-kira? Masya Allah. Jadi kita menerima orang tua pasangan kita. Bagaimanapun keadaan mertua kita, harus kita perlakukan seperti layaknya orang tua kita. Banyak sekali ayahanda bunda adab dan akhlak ketika kita mungkin masih tinggal bersama dengan kedua orang tua kita, di mana sama-sama difahami bahwa al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mohon izin sekali, ilmu tidak cukup dalam kehidupan. Justru yang lebih penting dari itu adalah bagaimana adab kita, adalah bagaimana akhlak kita, adalah bagaimana sikap kita terhadap mertua kita, insya Allah. Karena dijelaskan ayahanda bunda dalam hadis, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila kulubikum wa a'malikum. Yang hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seseorang dari rupanya, dari fisiknya, dari wajahnya saja tidak dilihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seseorang dari amwalikum, dari hartanya. Lalu apa yang Allah lihat? Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari kulubikum, hatinya baik atau tidak, dan juga a'malikum, perbuatannya baik atau tidak. Kita doakan mudah-mudahan menantu-menantu kita dijadikan menantu-menantu yang berbakti terhadap kedua orang tua maupun kepada mertuanya, insya Allah. Adapun adab-adab ketika menantu tinggal bersama dengan orang tua, tadi udah disampaikan sama guru kita. Sadar kita masih tinggal di rumah orang tua. Satu, setidaknya kita tidak seenaknya ketika menggunakan fasilitas orang tua. Contohnya simpel, sama listrik jangan boros-boros. Lampu kita orang yang gak ada tetap nyala. Lampu nggak dipakai tetap dinyalain. Itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya lampu. Kadang mohon izin sekali, air ya Allah ngalir begitu saja izin. Mandi terlalu lama, nyuci piring cuciannya sudah selesai airnya masih ngalir. Nyuci pakaian pakaiannya sudah selesai airnya lupa dimatiin. Atau juga mohon izin sekali ayahanda bunda, terkhusus bagi kita yang perempuan, nyetrika itu kadang hal yang membosankan, betul atau enggak Bu? Jangan mentang-mentang nyetrika membosankan, capek kita nyetrika panas, keluar sekali nyetrika, keluar lagi nyetrika, dikit-dikit nyetrika. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi tadi kalau kita masih tinggal bersama orang tua, jangan seenaknya menggunakan fasilitas orang tua. Dan juga kalau kita diberikan rezeki lebih sama Allah, yuk usahakan kita yang bayar listriknya. Setidaknya meskipun kita tinggal di sana, meskipun kadang kita ngerepotin mertua, tapi ada rasa untuk membantu mertua kita, insya Allah. Tadi bukan seenaknya aja. Kalau gunain fasilitas orang tua, usahakan mohon izin terkhusus bagi yang muda-muda mungkin yang seumuran sama saya. Kalau minjem barang orang tua, minjem barang mertua harus izin. Jangan mentang-mentang mohon maaf mertuanya kaya raya, punya mobil banyak, punya motor banyak, mau pakai motor, mau pakai mobil, keluar kita lama bensin tidak diisi. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tadi usahakan kalau orang tua punya barang, mau kendaraan, mau barang-barang kecil, misalkan cas HP atau juga barang-barang kecil seperti sendal, usahakan izin. Dan juga bukan hanya izin, tapi kita harus tanggung jawab. Habis pinjam kita balikin, dan jangan lupa bilang terima
kasih. Kadang dari hal-hal kecil itu ngundang keributan, lupa bilang makasih. Yang awalnya meskipun kita lupa, tapi kadang kalau syaitan lagi ada tuh, yuwaswisu fi sudurinas, dibisikin sama setan, udah ribut. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan menantu kita bisa menjaga ucapannya seperti tadi yang dikatakan oleh guru kita, wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada mertua seperti kita memperlakukan kedua orang tua. Ada nasihat yang baik kita ambil, kalaupun ada kata-kata yang menyakitkan tidak usah dimasukkan ke dalam hati, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Kak Rima atas tausiahnya. Boleh duduk kembali. Dan tadi yang disampaikan, bukan hanya mungkin kita ketika kita menjaga etika, ketika kita masih numpang di rumah mertua. Namun secara tidak sadar kepelikan ataupun konflik ini terjadi ketika menantu, ketika pendidikan lebih tinggi. Nah ini mungkin secara tidak sadar kita merasa lebih sombong dibandingkan mertua kita yang mohon maaf mungkin pendidikan lebih rendah. Nah ini mungkin nanti akan disampaikan selengkapnya etika apa lagi yang bisa dibangun antara menantu dan juga mertua, nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Asmar Lambo. Namun sebelumnya Ustaz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik iman seorang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ada istri yang bawa berkah, ada istri yang jadi neraka. Najis terlala ya. Saya ingin yang hadir ini adalah menantu-menantu yang bawa rezeki. Kira-kira mau nggak hari ini dapat 1 juta rupiah? Wah, pasti disayang mertua ya nggak sih? Apalagi menantunya nggak pelit. Wow. Saya akan mengajukan satu pertanyaan, bagi yang bisa menjawab dan tepat jawabannya akan dapat berkah hadiah spesial dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Baik, tolong perhatikan pertanyaannya. Yang bisa cukup angkat tangan, jangan bersuara dulu. Pertanyaannya adalah, sebutkan bentuk sopan santun dalam menggunakan fasilitas di rumah mertua. Kok menantunya pada tua-tua semua ya? Nah, coba yang muda deh. Silakan Mbak. Ya, silakan berdiri sebelah kanan saya. Tolong perkenalkan diri dengan Mbak siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Dian Fortuna, asal saya dari Bekasi. Namanya Safira? Iya. Oke Safira, pertanyaannya gampang. Sekarang tinggal jawabannya, saya ulangi lagi. Sebutkan bentuk sopan santun dalam menggunakan fasilitas di rumah mertua. Jawabannya itu meminta izin sebelum menggunakan fasilitas dan mengembalikannya ke tempat semula. Takbir, Allahu Akbar. Jawabannya benar banget. Dan kamu berhak mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Semoga selalu menjadi menantu yang baik. Pemirsa Damai Indonesia, aku jangan kemana-mana. Setelah ini akan kembali lagi. Tetap di Damai Indonesia aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ayyuhal kiram, sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Riza Muhammad. Orangnya ganteng, Masya Allah. Menantu yang sangat luar biasa. Kita muliakan ustazah kita yang sangat luar biasa, Ustazah Rimah.
Masya Allah. Mudah-mudahan kedua guru kita sehat afiat. Amin. Senantiasa menjadi sulu-sulu kebaikan untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang hadir, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang udah menjadi mertua, semoga menjadi mertua yang baik. Amin. Yang udah menjadi menantu, semoga menjadi menantu yang baik. Amin. Bu, mau punya menantu yang baik? Bapak-bapak mau punya menantu yang baik? Ya, adik-adik mau punya mertua yang baik? Ya, nih, yang belum menikah mau punya mertua yang baik? Semua mau, tidak ada yang tidak mau memiliki menantu, mertua, orang tua yang baik. Kenapa? Setiap jiwa manusia menginginkan kebaikan. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang senantiasa menuju kepada kebaikan, maka inti untuk mendapatkan itu kita harus menjadi orang baik dulu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali hanya kebaikan. Jadi kalau mau punya menantu yang baik, menjadilah mertua yang baik. Mertuanya banyak ngomel, pasti nanti datang menantunya yang selalu belum tentu ngomel, tapi bikin marah-marah terus, akhirnya kena stroke ya mertuanya. Masya Allah ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana ketika kita hidup bersama dengan mertua dan hidup bersama dengan menantu, tentu etika-etikanya banyak telah sudah dijelaskan tadi oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad, begitu juga telah dijelaskan oleh ustazah kita yang sangat luar biasa ya. Namun Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi sudah dijelaskan bahwa inti untuk mencapai tata krama atau penghormatan yang baik antara mertua dengan menantu, yang pertama harus terbangun saling mencintai. Oke? Kita harus membangun saling mencintai. Mertua mencintai menantunya seperti dia mencintai anaknya sendiri, begitu juga menantu mencintai mertuanya seperti mencintai orang tuanya sendiri. Jadi di sini cintanya bukan universal. Halo. Cintanya tidak universal, tidak secara umum. Seorang mertua mencintai menantu, seorang menantu mencintai mertua, itu cintanya kata ulama harus tawazun bil walidaini wal hammatain. Dia harus mencintai orang tuanya seperti mencintai mencintai mertuanya. Dia harus mencintai mertuanya seimbang ia mencintai mertuanya, seimbang, tawazun. Ya, jangan hanya asal cinta. Betul tidak? Yang menjadi problematika dalam kehidupan kita saat ini, karena cinta menjadi dasar, akhirnya ada menantu mencintai mertua perempuannya yang kelewatan cintanya, nauzubillah, sampai terjadi cintaan. Nauzubillah. Banyak terjadi. Betul tidak? Karena mertuanya masih muda, naudzubillah. Mungkin mertuanya, apalagi kalau di dalam rumah tangga mertuanya mungkin sudah menjanda, mertua laki-lakinya udah meninggal. Lalu dengan dasar saya mencintai mertuaku. Ini bisa fatal. Maka di situ dikatakan cinta antara menantu dengan mertua itu harus terjadi korelasi tentang hubungan tawazun. Apa itu tawazun? Ada keseimbangan seperti kecintaan kita kepada orang tua, bukan dengan kecintaan hawa nafsu. Bisa dipaham? Yang kedua, di dalam rumah tangga
pasti terhubung dua kelompok keluarga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kekuasaan Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Dipasangkan antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bukan hanya dipasangkan hanya suami istri, tapi dipasangkan antara keluarga suami dengan keluarga istri, antara keluarga orang tua dengan keluarga mertua. Betul tidak? Maka memasangkan dua keluarga ini terjadi pasangan, maka harus ada akhlak yang terjaga, termasuk bagaimana saling mengunjungi. Ya. Bukan hanya sekadar saling mengunjungi kalau umpamanya tidak satu rumah seperti yang dikatakan tadi pondok mertua indah. Saling mengunjungi itu penting, tapi ketika kita berkunjung kepada rumah mertua, jangan lupa bawa oleh-oleh. Itu penting. Bawa oleh-oleh. Jadi kalau umpamanya kita datang ke rumah mertua bawa oleh-oleh, mertua juga jangan sok cuek sama menantu. Kalau bawa oleh-oleh langsung disambut, datang menantu saya, berat dia angkat, langsung kita sambut. Langsung, terima kasih wahai menantuku. Kan enak. Menantu bilang, apa terima kasih, di situ dongkrak mobil. Ya, tahu dongkrak mobil ya? Jamaah dimuliakan Allah. Yang penting intinya adalah saling menghargai, saling menghormati. Atas dasar apa? Atas dasar cinta karena Allah. Bisa dipaham? Terakhir, dalam rumah tangga pasti banyak problemnya. Pasti banyak masalahnya. Tapi semua itu bisa diselesaikan apabila kita saling mengerti. Jadi bukan hanya sekedar cinta, tapi harus saling mengerti. Istri mengerti suami, suami mengerti istri, menantu mengerti mertuanya, mertua mengerti menantunya. Bagaimana ciri ciri menantu yang mengerti mertuanya? Kalau ada mertua yang banyak utangnya, maka menantu harus hadir melunasi utang mertuanya. Artinya apa? Itulah gunanya menantu. Makanya cari menantu yang bisa mengerti mertua. Betul? Ya, semoga kita semua dapat menantu-menantu pengertian. Kita semua menjadi mertua-mertua pengertian. Amin. Bukan mertua yang suka ngomel, bukan menantu yang kata orang Bugis kutu. Ada yang tahu kutu? Kutu itu artinya orangnya malas bangun, malas mandi, pokoknya tidak ada dia kerja, tinggal di rumah mertua. Ini namanya menantu bikin naik tensi darah. Mudah-mudahan kita semua dapat menantu yang baik. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Sama Lambo. Ini menantu yang tidak kita harap-harapkan tentunya ya. Bawanya tidur aja, apalagi membawa hutang. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini mungkin sering jadi pertimbulan atau timbul pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana lantas ketika hubungan suami istri yang tidak direstui, bagaimana hubungan dengan menantu dan juga mertua. Lantas bagaimana ketika seorang suami harus berada di tengah-tengah ketika harus memihak antara istri, ibu ataupun mertua. Bagaimana sikapnya? Nanti akan menjadi pembahasan yang menarik di sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jam untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ada di antara Bapak Ibu yang masih punya masalah dengan menantunya, atau sebaliknya menantu yang punya masalah atau dendam bahkan ke mertuanya, nauzubillah. Nah, ini kita bikin di segmen ini tanya jawab. Kami persilakan Pak Juen yang mungkin masih punya masalah dengan menantunya. Enggak Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Silakan, silakan Pak Juen mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwaini, jamaah tetap Masjid Jamilul Amal ini. Pertanyaannya, dalam ajaran agama, menantu-menantu adalah bagian dari keluarga kita. Bagaimana seharusnya mertua menerapkan sikap kasih sayang dan penerimaan terhadap menantu-menantu seolah-olah menantu-menantu tersebut adalah anak kandung kita sendiri. Terima kasih. Intinya bagaimana mertua bersikap kepada menantu agar tidak ada pilih kasih bahkan ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Dalam Quran surah An-Nisa 59
Rumah tangga itu kerap institusi yang punya masalah. Ujian pasti ada. Prinsip yang kita tanamkan adalah fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Kerap apapun yang terjadi, setiap masalah harus diselesaikan dengan Quran dan hadis. Yang namanya keluarga berarti kita berusaha untuk menerima menantu kita apa adanya. Betul? Dan itu apa yang dimainkan? Heart. Hati. Itu kenapa kata Rasulullah, ala wa inna fil jazadil mudghah idza salahat salahal jazadu kullu wa idza fasadat fasadal jazadu kullu ala wa hiyal qalbu. Maka kita akan berusaha untuk mempermainkan hati kita berada di ranah yang benar. Bagaimana caranya? Hilangkan membenci kalau Anda bisa mencintai. Iya. Asik gak sih? Karena selama ini orang mengedepankan kebencian dulu. Harusnya cinta dulu yang kita kedepankan. Karena apa? Mencintai hamba Allah sama saja mencintai Allah. Ya gak sih? Mencintai menantu kita sama saja kita mencintai Allah. Karena apa? Perasaan cinta ini harus ditanamkan dalam kehidupan. Rasulullah adalah manusia yang paling lembut hatinya, mudah memaafkan. Kalau menantu sedang berbuat salah, wal ya'fu, maafkan dia. Wal yasfahu, lapangkan hati kita untuk menerima kealpaannya. Karena apa? Nobody's perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Jangan sok-sok kita sok suci apalagi tidak bisa menerima aib orang. Karena demi Allah, Anda pun yang duduk di sini jangan berlindung di balik jubah dengan aibnya. Semua ini punya aib loh. Saya juga punya aib dan Allah tutup sekarang aib Anda. Nah, kalau ada orang menantu berbuat salah, kita tutup aibnya. Wal ya'fu, maafkan dia. Karena apa? Allah itu berprinsip 3 kategori yang dirindukan surga. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dermawan dengan uangnya untuk berbagi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosi. Yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Maka prinsip mencintai lebih baik digunakan daripada membenci. Nah, yang kedua, setelah mencintai berusahalah untuk bisa menerima kekurangannya. Kalau ibu menerima kelebihan udah biasa kali ya enggak. Bu ada 10 juta buat jajan. Oh iya. Senang dong. Nah masalahnya tidak semua orang mampu bisa menerima kekurangan orang lain. Demi Allah kita hidup dengan 2 potensi. Kelebihan dan kekurangan. Ibu juga kan? Termasuk kelebihan berat badan. Iya gak sih? Kita harus bisa menerima kekurangannya. Nah prinsip kalau sudah bisa menerima kekurangannya, insya Allah kalau yang terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Anda bisa memakluminya. Dan yang terakhir, hati itu membutuhkan terapi Pak. Namanya tazkiyatun nufus. Lembutkan hati agar bisa menerima segala situasi. Contohnya apa? Jangan putus sholat tahajud. Perbanyak baca Quran setiap waktu. Mohon maaf, Pak Junaidi baca Quran sehari berapa juz Pak? 5 juz. Juz apa Pak? Juz melon. Sering baca Quran Pak? Sholat tahajud, baca Quran, perbanyak puasa Pak. Perbanyak puasa dan perkuat sedekah. Nah konsep-konsep yang saya tanamkan ini adalah tazkiyatun nufus yang diajarkan Nabi. Karena apa? Anda tidak akan bisa mencintai kalau hatinya kotor Pak. Karena apa? Kotor itu tertumpuknya sikap-sikap negatif. Sedangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Berprasangka saja tak boleh. Apalagi su'udzan. Buruk sangka. Prasangka pun tak boleh. Makanya selama hidup saya berdoa, ya Allah jauhkan aku dari prasangka ya Rabb. Bersihkan hatiku, walaupun mungkin orang itu jelek di pandangan orang. Tapi saya berusaha, dia baik ya Allah, dia baik apa? Untuk menghindari penyakit hati. Kalau ini sudah kotor, wah susah. Yang buruk pun selalu buruk, yang baik jadi buruk. Maka cintailah daripada membenci dengan apa? Mengelola hati
melalui tazkiyatun nufus. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk memberikan maaf kepada orang lain, termasuk juga kepada menantu kita. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Endang. Betul ya Ibu Endang? Dan nanti akan dijawab oleh Ustazah Rima atau Kak Rima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Endang, jadi grogi. Jamaah dari Majelis Nurul Amal. Izin Ustazah, saya seorang ibu ya. Bagaimana caranya agar menantu dan anak saya melakukan ibadah dengan tekun? Misalnya saya kepengen nih anak dan menantu saya ini membaca Al-Quran, mengaji, dan sholat. Karena mereka masih tinggal bersama kami. Mohon arahannya dan terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Rima atas jawabannya. Masya Allah, pertama Bunda, kita doakan mudah-mudahan Bunda kita tadi yang bertanya selalu diberikan kekuatan serta kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Ad-dunya mata wa khairu mata'ud dunya mar'atis salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang salehah. Tadi luar biasa sekali, Bunda kita bertanya bagaimana caranya pengen menantunya dan juga anaknya rajin ibadahnya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan khususnya pada orang tua yaitu adalah menjadi qudwah atau menjadi uswah, yang artinya adalah teladan yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita maupun oleh menantu kita. Mengenai tadi kedua, patokan kita tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita baik, kalau kita ingin menantu kita baik, kasih contoh yang baik. Kita ingin menantu kita, anak kita sholat di waktu yang tepat, berikan contoh. Nah, ini loh, yuk sama-sama kita sholat ke masjid. Nah, sudah azan, yuk sama-sama kita sholat jamaah di rumah boleh, datang ke masjid boleh. Jadi tadi satu, kalau kita ingin anak kita baik, kalau kita ingin menantu kita baik, tentunya dari diri kita harus bisa menjadi teladan yang baik. Dan bukan hanya menjadi teladan, tapi mudah-mudahan saat kita mengingatkan anak kita, saat kita mengingatkan menantu kita dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan, berkatalah yang baik. Karena mohon izin sekali, kalau kita nasehatin orang, kalau kita ngajak orang dengan cara yang kurang baik, biasanya tidak akan diikuti. Tapi kalau kita ngajaknya dengan perkataan yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan ucapan yang baik, maka insya Allah yang dinasehatin pun akan ikut dengan kebaikan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, semuanya harus disandarkan kepada Allah. Nasihat sudah, menjadi contoh yang baik sudah, tambahkan dengan doa. Karena doa adalah senjata yang baik kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi hati yang tenang, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semuanya berlandaskan kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Rima atas jawabannya. Dan berikutnya kami persilakan kepada jamaah laki-laki atau bapak-bapak atas nama Bapak Rahmatullah. Silakan Pak Rahmatullah untuk berdiri dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz untuk bertanya. Bagaimana jika ada menantu yang sering update status WA dengan kata
mertua rasa ibu kandung. Tapi kenyataannya mertuanya itu tidak dihormati, padahal orang itu masih numpang di rumah mertuanya tersebut. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Jadi update statusnya hanya pura-pura begitu ya. Serasa ibu kandung nggak taunya malah nyakitin. Yang mana nih menantunya nih? Silakan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Pak Rahmatullah memberi salamnya aja seperti Ustadz Rahmatullah. Masya Allah ya. Bagaimana nih mertua? Suka update status. Ya. Menantu ya? Yang update status menantu. Oh menantu. Ya. Menantu update status. Statusnya suka nyinggung-nyinggung mertua gitu ya. Wah, seolah-olah Iya. mertuanya baik padahal nggak baik begitu. Nah, bagaimana menyikapi menantu seperti ini? Satu, mertua harus selalu menunjukkan akhlak yang baik. Kenapa? Efek akhlak yang baik akan melembutkan hati orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memantulkan cahaya-cahaya kebaikan agar orang yang ada di sekeliling kita bisa menuai kebaikan. Jangan dibalas. Ya, di mana menantu update status, mertuaku begitu galaknya. Mertua membalas statusnya di Facebook. Akhirnya mertua menantu tidak baku cocok. Jadi tunjukkan kebaikan, itu yang pertama. Yang kedua, berikan nasihat. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu pasti akan membawa manfaat. Tapi memberi nasihatnya jangan di saat banyak orang. Memberi nasihatnya jangan kita mempermalukan. Tapi kita cari waktu-waktu yang baik. Entah kita memberi nasihat melalui anak kita umpamanya. Kalau umpamanya kita punya menantu laki-laki, anak kita adalah anak perempuan, ya tentu ada cara-cara yang bisa kita lakukan melalui anak kita untuk kita sampaikan agar bisa mengkondisikan waktu menantu kita agar bisa berkomunikasi baik dengan orang tua atau menantunya. Jadi nanti pihak istri kita dari istrinya, ya dari istri dari menantu kita, dari anak kita akan menyampaikan kepada suaminya agar dibahasakan dengan baik, mendengarkan nasihat mertuanya. Yang ketiga, tentu tadi sudah disampaikan oleh Kak Rima bahwa harus dengan doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata kita. Tidak ada jalan yang lain kecuali kita berdoa. Ya Allah, lembutkan hati menantu saya. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus kepada menantu saya. Tunjukkan dengan hati yang suci, lapang. Bahkan berikan hadiah yang baik ketika menantu kita suka dongkol. Begitupun menantu ketika mertuanya suka ngomel, kasih hadiah. Ya, jangan mertuanya mentang-mentang ngomel marah-marah, ya akhirnya juga dibalas dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, maka dari itu ketika dalam kehidupan kita berkeluarga antara mertua, menantu, mertua terjadi problem, jangan pernah menunjukkan hal-hal yang tidak baik dibalas dengan sesuatu yang tidak baik. Tapi selalulah balas kebaikan. Ketika engkau dilempari dengan kayu, maka jatuhlah seperti mangga yang manis. Artinya apa? Selalu memberi manfaat kebaikan. Insya Allah akan selalu berbuah kebaikan dalam kehidupan berkeluarga antara menantu, mertua, menantu, akan terjadi kebaikan. Kenapa? Karena kita hidup saling membalas dengan kebaikan. Efek kebaikan akan selalu ada ketika kita tampil dalam kebaikan. Saya kira seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Jadi kalau bisa langsung ditegur aja Pak statusnya Pak. Baik, berikutnya kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Sudah banyak yang masuk lewat kolom komentar, nanti akan kami bacakan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1, kami masih persilahkan satu jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Ada Ibu Anas, boleh berdiri Ibu Anas. Silahkan Ibu diajukan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustazah, nama saya Anas dari Majelis Taklim Masjid Nurul Amal. Yang saya tanyakan, apa batas-batas perilaku sehari-hari antara mantu perempuan dan mantu laki-laki dalam satu rumah? Terima kasih Ustaz. Baik. Masya Allah, saya baru melihat nama seorang perempuan Anas. Harusnya ada tak marbutohnya. Anasah gitu ya. Ibu Anas, ini menantu dan mertua tinggal serumah. Ingat, yang paling baik menantu dan mertua tidak serumah. Ya, paling baik. Karena apa? Setiap orang yang berumah tangga sudah memiliki kehidupan privasinya sendiri. Dia ingin memanajemen sendiri, mengatur sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain termasuk orang tuanya. Maka dianjurkan yang berumah tangga kalau tidak kefefet. Ya. Kalau tidak kefefet, sebaiknya mertua dan menantu tidak satu rumah. Ya Bu ya. Tapi ini masalahnya serumah. Tentu dong ada batasannya. Walaupun menantu rasa anak sendiri atau mertua rasa orang tua sendiri, ada salasah aurat yang tidak boleh dimasuki menantu dan mertua pada jam-jam tertentu. Kapan menantu tidak boleh menemui mertuanya dan kapan mertua tidak boleh menemui menantunya di jam-jam salasah aurat, ba'da subuh, ba'da duhur dan ba'da isya. Jangan seenaknya mentang-mentang dianggap anak sendiri dia masuk ba'da subuh ke kamar kita ya. Kita telanjang kadang ya kan. Ada di mana orang-orang tidak boleh memasuki kamar menantu dan mertuanya di jam-jam salasah aurat. Tolong perhatikan, ini yang terpaksa ya, tinggal serumah. Jadi batasan-batasan aurat. Nah yang kedua, Ibu Anas jangan sembarang buka aurat di hadapan menantu. Ada aurat besar, ada aurat kecil, ya gak sih? Jadi tetap menjaga aurat karena bagaimanapun menantu walaupun seperti anak sendiri tetap ia adalah institusi dari luar. Yang harus dipahami. Seperti yang Ustadz Asmar Lambu katakan tadi, jangan terjadi cinta terlarang. Menantu menyukai mertua dan mertua selingkuh dengan menantu. Najis tralala. Ini menandakan apa? Sudah kelewat batas. Makanya pertama, salasah aurat, perhatikan 3 waktu di mana tidak boleh saling mengunjungi walaupun kita punya kepentingan yang mendesak. Ba'da subuh, ba'da duhur dan ba'da isya. Yang kedua, tolong auratnya sama-sama dijaga. Tetap punya batasan. Karena apa? Setan itu licik. Anda tidak tahu ya, bisikan yang tidak bersuara. Masya Allah. Bisikan yang tidak bersuara itu keji. Itu kenapa dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgum fasta'id billah. Ingat ketika kau dibisiki oleh bisikan-bisikan yang tak bersuara, cepat berlindung kepada Allah. Karena apa? Kejahatan bisikan itulah yang sering merusak kita. Surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrrahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Ingat, setiap manusia itu ada jinnya dan jin itu bernama qarin. Qarin inilah yang mencuri kesempatan dalam kesempitan. Mertuamu cantik juga deh. Iya gak sih? Mumpung lagi gak ada orang. Cepat. Bapak pun merasakan bisikan-bisikan seperti itu, betul? Bisikan tak bersuara itu jahat Pak. Itu kenapa surat Fussilat yang saya sebutkan di ayat 36. Berlindunglah kepada Allah dari bisikan-bisikannya. Itu kenapa Bunda aurat dijaga. Tolong batasan pula dijaga. Dan kalau bisa usahakan di rumah itu terjaga dengan ada orang-orang sekitar. Jangan sampai mertua sama menantu berduaan. Ya Allah. Aduh jangan. Paling tidak
ada orang-orang pembantunya, atau cucu-cucunya, atau anak-anak yang lain. Karena apa? Laki-laki dan perempuan yang berduaan, yang bertiga adalah, apakah mungkin ada affair antara ayah kandung dengan anak kandung? Oh ada. Yang sekarang ramai adalah fantasi sedara. Nauzubillah, subhanallah. Fantasi saudara emak kandung dengan anak laki-laki kandung. Kemungkinan-kemungkinan itu terjadi saudara-saudara. Maka batasi waktu kita, aurat kita, lingkungan kita dengan apa-apa yang memang menjadi ketentuan dan syarat-syaratnya. Walaupun menantu rasa anak kandung atau mertua rasa ibu kandung, tetap saja ada batasan-batasan yang saya jelaskan. Baik. Selamat mencoba. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad atas jawabannya yang sangat luar biasa. Dan berikutnya saya akan bacakan pertanyaan lewat Instagram atas nama Mutia Astri. Nanti akan dijawab oleh Kak Rima ya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, sekarang banyak Gen Z yang dekat sama mertua, sedangkan ada juga yang berantem sama mertua. Karena saya belum menikah, sebenarnya gimana sih standar normal hubungan mertua sama menantu, dan apa tips biar bisa jadi menantu idaman dan mendapatkan mertua idaman? Silakan Kak Rima. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu ya. Ini Gen Z belum menikah tapi pengen nikah Bu. Sampai nanya dia ke Damai Indonesiaku, kira-kira bagaimana cara menjadi menantu idaman. Masya Allah, kita udah diajarkan sama Rasulullah. Salah satunya adalah jamaluha, cantiknya, fisiknya. Tapi cantik di sini ada dua hal, khususnya bagi perempuan atau yang seperti saya. Satu, cantiknya pengen dilihat oleh manusia atau cantiknya pengen dilihat oleh Allah. Kalau cantiknya pengen dilihat sama manusia aja, sekedar pengen dilihat cantik sama mertuanya, dandan kita, pakai make up kita, perawatan kita, pakai skincare. Tapi yang dibutuhkan oleh mertua adalah dia yang cantik hatinya. Kira-kira betul atau enggak Bapak Ibu? Karena mohon maaf, percuma ada orang yang cantik fisiknya, Masya Allah, kalau kita lihat mukanya nyenengin, tapi pas ngomong nyakitin perasaan orang tua. Ada yang begitu? Banyak, Masya Allah. Jadi curhat ibu-ibunya. Jadi tadi salah satu tipsnya adalah dengan mempercantik bukan hanya fisiknya, tapi hatinya juga dipercantik. Kemudian bukan hanya cantik, tapi ilmunya, akhlaknya. Insya Allah kalau kita belajar menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti akhlak, maka mertua kita akan senang kepada kita, dan insya Allah kita akan menjadi menantu idaman yang dirindukan oleh mertua-mertua. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah lancarkan jodohnya, dapat mertua yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan atas nama Aprilia Duils yang akan dijawab oleh Ustaz Semar Lambo. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah Islam membenarkan menantu menjaga jarak demi kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga? Ustadz Aslam, silakan. Ya, apakah menantu boleh menjaga jarak untuk menjaga hubungan tetap harmonis? Ya tentu itu boleh-boleh saja. Namun tetap harus dikondisikan. Jarak yang dijaga seperti apa? Ya, bukan berarti menjaga jarak memutuskan silaturahmi. Tidak. Menjaga jarak artinya ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Seperti yang dijelaskan oleh guru kita tadi, Ustaz Reza, bahwa kita ini ada batasan-batasan aurat. Antara orang tua dengan anaknya, ya tentu ada antara anak menantu dengan mertuanya. Beda, ada yang beda, tidak semua sama. Maka tetap yang namanya jaga jarak itu harus ada. Iya kan? Agar saling menghargai, saling menghormati. Namun jaga jarak bukan bermakna kita memutuskan silaturahmi. Justru dengan menjaga jarak agar silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik. Maka ada ungkapan begini, jangan mengusir kegelapan dengan kegelapan. Tapi kegelapan akan hilang ketika menghadirkan cahaya. Jangan mengusir kebencian dengan kebencian.
Tapi ketika kebencian itu ada, kita harus mengusirnya dengan cinta, dengan rasa sayang, menghargai. Cintailah mertuamu, cintailah menantumu. Harus itu hadirkan. Untuk menghadirkan itu harus tazkiyatun nafs. Hati itu harus selalu berada dalam kesucian dan kebersihan hati. Baik, terima kasih Ustaz Samar Lambo atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah cinta kita, mendekat kita, hubungan antara menantu dan juga mertua, begitu juga sebaliknya antara mertua dan juga menantu. Di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama pemirsa yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di dalam Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim. Dan besok kita akan hadir kembali live pukul 12.30 dengan tema dalam Damai Indonesiaku yaitu bagaimana cara melunasi hutang budi. Saksikan Damai Indonesiaku pukul 12.30 hingga pukul 14.00. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Mari kita berdoa. Dengan doa ini insya Allah mudahkan segala hajat yang kita inginkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala tu'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya Rabb, jadikan doa-doa yang kami langitkan hari ini doa yang diijabah, permohonan yang tulus agar Kau jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lembutkan hati-hati pasangan di antara kami. Jadikan kami suami istri yang baik ya Rabb. Tidak saling menyakiti, menghargai setulus cinta, menjuang jauh kebencian, mudah memaafkan dan bisa menerima kekurangan pasangan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allah yang maha lembut, jaga keturunan-keturunan kami. Jadikan anak-anak kami penyujuk jiwa ya Rabb, penenang orang tuanya di dunia dan menjadi doa-doa yang mengalir ketika nanti orang tuanya telah wafat. Rabbana hab lana minas solihin. Bimbing anak-anak kami menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Jadikan penyujuk jiwa menantu-menantu kami. Jadikan pemberi keberkahan mertua-mertua kami. Ya Allah ya Rabbi yang memiliki hati, bersihkan selalu hati kami ya Rabb dalam keridaan-Mu. Jadikan kelembutan yang kami miliki, pahamkan kepada kami. Tanpa mertua, maka seorang menantu tak akan memiliki pasangan hidup yang bahagia. Pahamkan kepada kami, tanpa menantu, maka anaknya tidak terjaga dengan baik dalam kehidupan ini. Maka mertua dan menantu adalah keluarga yang sangat memberikan kebaikan satu di antaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.